Pemirsa, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan strateginya untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Rabu 10 September 2025, Menteri Keuangan berencana menggerakkan dua mesin besar ekonomi negara, yakni pemerintah. Untuk sektor swasta, Menteri Keuangan memindahkan cadangan dana pemerintah dari Bank Indonesia sebagai bank sentral ke sistem keuangan perbankan agar jumlah uang yang beredar meningkat. Sementara untuk pemerintah, Menteri Keuangan berencana mempercepat belanja pemerintah terutama untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan belum? Sudah jalan? Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya Pak, MBG tadi ya, penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Loh, terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program-program yang lain yang lambat itu akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat. Udah keburu rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian-bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran atau nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 55 aja karena penyerapannya nggak dimonitor. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas Bapak sekali, tapi saya nggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi uang yang udah utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Dari situ kalau kenapa saya tadi bisa 6%? Si Purbaya sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu lo katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Kalau saya balikan, saya lihat aja zamannya Pak SBY 6% private. Zaman Jokowi pemerintah 5. Kalau kita gabungkan gimana? Pasti di atas itu. Itu adalah langkah simpel saja yang jangka mungkin nggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin nggak secepat 6,5, 6,7 saya bilang. Tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja. Jadi gini, saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Daripada pemerintah nggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan. Nanti setelah itu ada baru tadi program-program investasi. Ini kan nggak lama lah saya beresin. Nanti setelah itu tadi yang debottlenecking akan kita kerjakan Pak Hekal untuk investasi. Pemirsa, untuk mengetahui perspektif sektor swasta terkait strategi pertumbuhan ekonomi oleh Menteri Keuangan yang baru, kita akan bahas bersama dengan Presiden Komisaris Anticorp yang sudah hadir di studio, Nurdin Tampu Bolon. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan membahas bagaimana reshuffle dan menteri baru
Kalau Ya. Pak Nurdin sendiri kemarin ketika mendengar reshuffle dan juga mengamati siapa yang menjadi pengganti Sri Mulyani, apa reaksi Pak Nurdin? Ya, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden ya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden untuk mengganti daripada kabinetnya. Tujuannya tentu bagaimana supaya mendapatkan produktivitas bangsa, meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi dan mengisi daripada fiskal yang dibutuhkan dalam pembangunan, dalam investasi kita. Saya kira begitu. Oke, kalau profilnya sendiri, Purbaya Yudi Sadewanya sendiri menurut Pak Nurdin seperti apa? Saya belum kenal betul sama beliau ini, tapi kalau saya baca CV-nya ya, dia adalah orang ekonom dan dia tamat daripada berbasis engineering, teknik elektro dari ITB, dan dia S2, S3-nya dari Purdue, United States, dan pernah bekerja di Menteri Perekonomian dan juga pernah di di Kementerian Staf Presiden, dan juga saat ini beliau adalah Ketua Komisioner Lembaga Pinjaman LPS ya. Jadi menurut saya sih dari track record-nya ini memungkinkan bisa mengatasi daripada masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita. Nanti kita lihat konsep-konsepnya. Jadi Pak Nurdin cukup optimis ya dengan Purbaya Yudi Sadewa ini, karena kalau kemarin kan kita lihat di hari pertama memang kemudian dapat catatan yang cukup kritis dari masyarakat karena gaya berbicaranya. Tetapi setelah kemudian kita dengarkan beberapa pengamat melihat bagaimana rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, tampaknya memang apa yang menjadi jawaban-jawaban dari Menkyu yang baru ini cukup menarik untuk membuat publik berharap ya Pak Nurdin. Ya saya kira begitu, karena begini, kalau menteri itu bekerja as usual, tentunya hasilnya juga as usual ya. Jadi artinya akan monoton. Tapi kalau para menteri itu bekerja lebih berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan strategi yang benar, saya kira akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Nah, tergantung daripada, karena Menteri Keuangan kan tidak bisa bekerja sendiri. Menteri-menteri ekonominya apakah satu visi semuanya. Jadi selain Menteri Keuangan, sektor-sektor yang menggeliatkan dari peningkatan produktivitas bangsa di tingkat produksi, misalnya di pertaniannya, miningnya, kehutanannya, industrinya, dan lain-lain itu harus betul-betul satu visi dan mereka harus sinergi untuk bersama-sama membangun Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di atas 6%, bahkan 8% nantinya sampai lebih gitu. Oke, kalau dari sudut pandang pengusaha, Pak Nurdin, harapan pengusaha tuh sebenarnya apa sih dari Menteri Keuangan yang baru? Harapan pengusaha itu adalah bagaimana menumbuhkan daripada investasi itu sebesar mungkin. Ya kan? Iya. Tetapi itu tidak bisa, investasi bisa berkembang apabila stabilitas politik pemerintah tidak mendukung. Jadi ada beberapa hal yang harus dijaga atau dilakukan pemerintah supaya itu kondusif. Pertama, stabilitas dari pemerintahan harus betul-betul terjamin dan aman. Yang kedua adalah dukungan birokrasi itu adalah harus betul-betul transparan dan tidak ada korupsi, dan itu harus betul-betul bisa mendukung tumbuhnya sektor-sektor investasi dimanapun yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana infrastruktur kita sekarang. Bagaimana juga sumber daya manusia kita, tingkat daripada kualitas, kuantitas, dan profesionalisme
daya manusia kita. Itu ikut terlibat seluruhnya. Kemudian law enforcement-nya. Jadi bagaimana Indonesia harus membangun suatu iklim law enforcement yang benar dan harus tegas. Sehingga nanti investasi itu bisa terjamin. Karena investasi inilah yang meningkatkan daripada produktivitas bangsa, inilah yang menaikkan daripada pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi perlu kerjasama ya, bukan hanya tanggung jawab Menteri Keuangan semata kan ya Pak Nurdin? Menteri Keuangan hanya mengucurkan darahnya. Tetapi yang mengenerate daripada produksi di lapangan itu adalah kementerian-kementerian yang sesuai dengan bidangnya. Iya kan? Jadi tidak ada hubungan daripada Menteri Keuangan di proses produksi. Tapi dia hanya menyiapkan dana yang cukup, kemudian menjaga cost of money yang rendah. Cost of money yang rendah itu artinya cost of money kita harus berdaya saing dengan negara-negara lain, secara khusus di ASEAN country atau di Asia, supaya produksi kita bisa berdaya saing di pasar global. Yeah. Jadi itu adalah tugas daripada Menteri Keuangan untuk melakukan itu dengan moneternya dari Bank Indonesia dan juga OJK yang membawahi daripada fiskal perbankan itu. Seperti itu. Salah satu strategi awal dari Menteri Keuangan yang kita dengar untuk menggenjot pertumbuhan Pak Nurdin adalah dengan membuka peluang sebesar-besarnya pada sektor swasta. Anda cukup optimis dengan strategi seperti ini? Itu betul. Sebenarnya harus digabung ya antara sektor swasta dengan sektor yang ditangani oleh pemerintah. Jadi korporasi itu ada ditangani oleh pemerintah melalui BUMD, BUMN, dan juga BUMDes, dan koperasi, dan UMKM. Sektor swasta juga menangani bidang-bidang itu secara bersamaan. Jadi efisiensi yang terjadi, yang dilihat sekarang ini kan, masih kerja-kerja swasta yang lebih produktif dan efisien. Sementara apa yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu pembenahan-pembenahan dalam peningkatan produktivitasnya. Jadi kalau itu yang dikelola oleh pemerintah yang cukup besar asetnya sampai dengan triliunan dolar, itu digerakkan dengan katakanlah menghasilkan daripada profit antara 5-10%, itu sudah sekian banyak. Karena kita itu adalah sampai puluhan ribu triliun dolar daripada nilai aset daripada BUMN, BUMD kita. Swasta malah lebih besar lagi. Swasta lebih besar lagi. Jadi kalau swasta dikembangkan dengan baik dan investasi masuk dengan apa yang saya katakan di awal itu semua mendukung, sinergitas pemerintah sudah, dan juga iklim yang kondusif daripada investasi sudah terbangun, dan infrastruktur yang bagus, di atas 80% pun saya percaya bisa dapat. Oke. Begitu loh. Kalau di atas kertas memang masuk akal Pak Nurdin, tapi kira-kira yang harus diantisipasi oleh Menteri Keuangan yang baru ini apa Pak? Yang harus diantisipasi adalah fokus daripada sektor yang akan ditangani itu, saya kira apa yang telah dicanangkan di Astacita daripada Presiden Prabowo Subianto, yaitu investasi untuk makanan bergizi gratis, itulah untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita, yang kita harapkan nantinya itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian seperti koperasi merah putih. Membangun Indonesia haruslah membangun dari desa. Desa kita itu ada sekitar 85.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau koperasi-koperasi di sana dengan investasi tadi itu bisa dikelola dengan benar dan diawasi, dan juga betul-betul fokus memproduksi barang dan jasa dari sumber daya alam yang ada di desa itu, ini akan tumbuh mereka. Pertumbuhan akan semakin berkembang.
Itu masalah merah putih. Kemudian bagaimana industri pertanian kita sekarang? Pertanian kita kabar gembiranya bahwa kita sudah swasembada. Ya kan? Itu belum menambah daripada luas lahan. Apabila ditambah investasi kepada perluasan lahan, katakanlah dengan beras, dengan kedelai, dan juga barang-barang yang masih kita import, substitusi import kita tanam di Indonesia, kita akan berkembang. Karena kalau pertanian kita sudah surplus, manusia kita Indonesia yang 280 juta sudah bisa makan, mereka sudah bisa terkoordinir dan terjaga kebutuhan mendasarnya. Apa itu? Makanan, sandang, papan, dan pangannya. Itu dulu kita perbaiki. Kalau menurut saya. Kemudian kita mempunyai daripada sumber daya alam lainnya. Hilirisasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo di Astacitanya itu sudah benar, ya. Dan itu harus jangan lagi bahan mentah atau setengah jadi yang kita ekspor. Kita harus bisa memproduksi barang jadi. Misalnya bicara kita nikel, kita harus bisa membangun baterai. Tapi teknologi Indonesia bukan teknologi yang relokasi industri ke Indonesia. Tetap kita jadi kuli nanti. Yeah. Tapi kita harus berjuang membangun teknologi sendiri. Baru kita membangun daripada industri otomotif sendiri. Masih jauh tidak sih Pak Nurdin kita dengan harapan seperti itu? Seharusnya kalau pemerintah dan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, hilirisasi itu, dan tadi kita dengar daripada Menteri Keuangan, dia akan fokus kepada swasta, menurut saya benar, mendahulukan. Karena kenapa? Lebih mudah dia dikontrol. Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Jangan mendukung nanti swasta, padahal swasta ini adalah tidak pantas untuk didukung. Mungkin ada kelemahan-kelemahan lain. Harus yang benar-benar berjiwa nasionalis, merah putih, dan juga mau berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Jadi harus dikurasi dengan benar. Harus betul-betul dipertimbangkan semua aspek. Karena begini, kalau kita bicara untuk membangun pertumbuhan ekonomi 8%, paling sedikit kita harus menginvestasikan 13.000 triliun untuk investasi di sektor-sektor real, sektor produksi. Untuk apa? Untuk membangun yang seperti saya bilang tadi itu. Jadi benar-benar pemerintah harus fokus, mengawasi, dan juga harus menjaga jangan ada lagi korupsi. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Kita betul-betul melihat daripada kepentingan bangsa ini. Ya. Karena bangsa ini sudah diberikan Tuhan kepada kita semua, pada warga Indonesia, tugas kita menjaga, membangun, dan bersama-sama bersinergi untuk bangsa. Seperti itu, Mbak Tasya. Baik, Pak Nurdin kembali lagi tadi Pak Nurdin bicara seharusnya kemudian desa itu bisa dibangun, tetapi ada wacana bahwa transfer ke desa itu akan dipotong. Akan seperti apa kira-kira prioritas Menteri Keuangan ketika harus memilih apakah memang harus memotong TKD atau kemudian harus mencari sumber dana lain? Jadi mungkin begini, transfer yang selama ini terjadi, mungkin produktivitasnya, sasarannya masih kurang tepat. Kalau memang itu masih kurang tepat, jangan diteruskan. Itu benar, jangan diteruskan. Kenapa? Toh hasilnya sama. Untuk apa? Nah, sekarang mereka evaluasi. Pemerintah melakukan evaluasi, saya kira. Kalau misalnya itu diteruskan, manfaatnya untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat kita itu tidak signifikan. Tapi dengan cara lain, koperasi merah putih, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan lain-lain sebagainya, ini mungkin bisa lebih meningkatkan percepatan dari peningkatan pendapatan desa. Nah, kalkulasi di sini harus memang
dihitung dengan benar. Sehingga nanti pengawasan, pendampingan antara teknologi dan juga manajemen daripada proyek atau usaha itu sendiri haruslah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi desa itu. Dan masyarakat itu harus dididik menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Sumber bahan bakunya di sana, teknologi yang mau dipakai adalah teknologi yang mereka kuasai, dan jangan sampai katakanlah mencederai daripada budaya mereka. Jadi semuanya harus menguatkan daripada budayanya, menguatkan daripada pengetahuannya, menguatkan daripada kebersamaannya, dan menguatkan daripada sustainability daripada development itu sendiri. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Nurdin, apa tanggapan Pak Nurdin terhadap rencana pemindahan cadangan keuangan negara dari BI ke Perbankan Nasional Belanja untuk kemudian mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi? Jadi begini, cadangan investasi ini selama ini kan ada di Bank Indonesia. Saya dulu waktu di Komisi 11 seperti itu. Jadi memang dari cara atau tata kelola daripada cadangan itu adalah juga disalurkan ke ke sektor-sektor real melalui daripada perbankan-perbankan nasional dan institusi keuangan lainnya yang dipegang oleh pemerintah maupun private atau sektor swasta. Jadi menurut saya ada hal-hal yang bagus untuk itu. Pertama, lebih mempercepat daripada penyaluran atau dana itu kepada sektor-sektor yang mau dibiayai oleh pemerintah, apakah itu ke BUMN, apakah itu ke sektor swasta. Jadi mungkin untuk menghambat birokrasi yang lebih panjang, sehingga bisa langsung cepat di dalam waktu. Terus, kontrolnya yang perlu dilihat. Apabila ini tanpa kontrol, ini juga cukup berisiko. Jadi menurut pendapat saya, harus ini benar-benar dikaji dengan baik kalau ini nanti dalam jumlah besar. Tetapi kalau jumlah yang masih reasonable, itu mungkin untuk percepatan. Jadi mungkin bisa diatur nanti sekian persen daripada stok kita, katakanlah devisa cadangan kita, mungkin bisa disalurkan langsung ke bank pemerintah, ya kan? Sisanya sekian persen itu tetap mengendap dulu di Jadi tidak bisa langsung ojo-ojo itu diambil semua. Karena kalau kita nanti apa bahayanya Pak Nurdin? Bahayanya itu apabila kita terjadi paceklik, uang tidak ada, kering dia, sehingga nanti berbahaya. Makanya kita buat stok quantity minimum stok level daripada uang yang harus di Bank Indonesia, cadangan itu harus ada. Jangan itu diambil semua. Menurut saya ya, mungkin saya salah. Tetapi ini pun proses daripada distribusi ini ke sektor real harus selektif. Harus yang betul-betul nanti sektor yang dibiayai ini bisa menghasilkan uang jauh lebih besar lagi. Itu gunanya investasi. Contohnya ya, kalau kita investasi di sektor nikel misalnya. Nikel kita itu sekarang Mbak Tasya, itu kita ekspor, kita eksploitasi sekitar 215 juta ton nikel ore pada 2024. Tetapi yang kita butuhkan untuk membangun otomotif kita, sudah jadi mobil dia, sebanyak 1.200 mobil yang kita import setiap tahun ke Indonesia dari luar, itu hanya 5 juta. Jadi berarti keluar tahun 2024, nikel ore kita
atau apa namanya hasilnya sudah dikerjakan dalam bentuk setengah jadi, Ya. ferronikel atau apa itu namanya, itu keluar sebanyak 210 juta. Jadi berapa apa itu banyak itu kerugian kita karena kita tidak lakukan hilirisasi di Indonesia. Ya. Satu produk itu. Gimana produk lain? Pasir kuarsa, iron ore atau biji besi dan lain-lain, tembaga dan macam-macam. Nah, jadi saya tidak worry bahwa pertumbuhan 8% itu bisa dapat apabila tata kelola ekonomi kita, tata kelola investasi kita, tata kelola hilirisasi kita serius ditangani dan fokus. Jangan setengah-setengah hati. Itu loh. Tapi ada kekhawatiran tidak Pak Nurdin? Karena kan ini angkanya cukup besar ya yang mau dipindahkan ke 200 triliun. Kalau kemudian seperti Pak Nurdin katakan tidak tepat sasaran, itu akan investasi yang menguap begitu saja? Jadi setahu saya ingat saya informasi terakhir itu kan cadangan devisa kita kalau nggak salah sudah mencapai 140 sampai 160 miliar dolar ya. Jadi kalau diapakan itu kayak sekian ribu triliun lah itu ya. Jadi kalau misalnya baru dikeluarkan kan informasi daripada Menteri Keuangan itu kan 200 triliun. Iya. Itu mau diinvestasikan di sektor-sektor real, termasuk di perbankan, apa namanya ya? Perbankan, dimasukkan di perbankan untuk masuk ke sana. Nah, ini yang saya bilang itu haruslah apa namanya selektif dulu apanya ini. Jadi kalau sudah memang sudah fokus untuk seperti ini dan dikawal terus dengan jadwal yang benar, dengan sequence kapan lagi ini supaya berproduksi, itu nggak ada masalah. Tetapi yang paling penting saya katakan lagi, memang harus ada keberanian kita untuk melakukan peningkatan investasi. Kalau tidak ada investasi, otomatis pertumbuhan nggak ada. Itu udah pasti itu. Baik. Jadi kuncinya investasi, tetapi harus dikawal dengan strategi yang benar dan sinergitas antara semua sektor atau kementerian yang ada itu. Semuanya harus bersinergi, tidak ada ego sektoral. Ini adalah tugas bersama. Harus seperti itu. Baik, kita akan break dulu sejenak, Pak Nurdin. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan Presiden Komisaris Anticorp Nurdin Tampu-Bolon. Pak Nurdin, kalau tadi Pak Nurdin bicara soal bagaimana membangun dari daerah, bagaimana kemudian semua sektor harus bersinergi sehingga apa yang menjadi rencana Menteri Keuangan baru ini bisa kemudian menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Apa kira-kira yang harus jadi catatan agar kemudian memang daerah itu dengan kondisi ruang fiskal yang sangat terbatas saat ini tetap bisa bertumbuh, Pak? Jadi ekonomi kerakyatan itu sesuai dengan cita dari Presiden Prabowo itu adalah membangun Indonesia dari desa. Jadi kalau ini yang didukung dan dikawal dengan benar, dengan strategi yang benar, ini akan tumbuh mereka. Memang transfer ke desa itu selama ini kan, ternyata kepala-kepala desa itu banyak bermasalah hukum. Nah, ini menjadi pelajaran. Jangan lagi dengan ekonomi kerakyatan Astacita ini dibiarkan seperti itu lagi. Kalau Pak Prabowo, Presiden kita sudah mencanangkan suatu wacana dan sudah menjadi salah satu menjadi Astacita dan strategi yang akan dilakukan, semua pihak harus mengawal itu. Semua harus pihak mengawal itu. Dengan membangun dari desa itu, karena potensi kita itu ada di desa, bukan di kota. Di kota itu adalah trading, ya. Tetapi sumber daya alam kita semua ada di desa. Jadi itu udah benar. Jadi yang saya sarankan kepada teman-teman yang ikut melakukan daripada
perencanaan, pengawasan, implementasi, harus mereka bikin sequence-nya seperti apa. Dan menurut saya sebelum kita investasinya lebih besar, dibuat pilot project yang misalnya di tiap provinsi, ya, atau tiap kabupaten, supaya lebih mudah mencontoh sehingga nanti langsung mengeneralisasi daripada apa yang sudah dicapai di pilot project. Kelemahan dan kelebihan masing-masing nanti akan dipelajari dan diperbaiki lagi. Karena ini tidak bisa sekali kerjakan berhasil. Pasti ada namanya trial and error dan bagaimana untuk memperbaikinya. Itu adalah teknis pelaksanaannya. Tetapi konsep daripada peningkatan ekonomi kerakyatan itu harus dari desa. Itu udah harus itu. Apakah itu koperasi merah putih tadi, apakah itu tadi sekolah rakyatnya, apalagi nanti yang perlu secara khusus sumber daya apa yang ada di sana, itulah yang harus kita kembangkan bersama. Seperti itu. Jadi kalau Pak Nurdin sendiri cukup optimis 8% itu masih bisa tercapai, Pak Nurdin? Apabila seperti apa saya katakan tadi itu, ya, stabilitas politik pemerintahan itu stabil, ya kan? Iklim investasi yang kondusif itu dijaga, law enforcement itu penegakan hukum yang benar, dan kemudian cost of money itu ada, dan tersedia investasi yang diinvestasikan itu akan bisa jadi lebih dari 88% pun bisa. Indonesia itu sangat kaya. Kita kaya di laut, kita kaya di di darat dan bahkan di udara. Sehingga jangan lagi orang asing yang mengeksploitasi, yang menikmati daripada kekayaan bangsa Indonesia. Kita tidak anti asing ya, tidak anti. Tapi asing itu, orang luar itu adalah harus memperkuat daripada ekonomi kita. Atau mereka sebagai pelengkap. Pelakunya itu nantinya harus kita. Kita harus yang membangun teknologi kita. Secara bisa di awal itu kita bersinergi atau bekerja sama, tapi lama-lama harus kita kuasai. Jangan tergantung terus kita sama mereka. Karena kita tergantung terus, ya beginilah jadinya. Jadi pemerintah, kalau sudah pemerintah ini sekarang sudah mau membangun Indonesia, mau melakukan daripada pembersihan daripada katakan korupsi-korupsi itu, dengan kabar baiknya bahwa pemerintah pun sudah setuju dengan undang-undang perampasan aset yang disuarakan oleh para mahasiswa maupun teman-teman lainnya yang ikut berdemo. Nah, ini harus menjadi sesuatu yang pemicu bahwa kita Indonesia akan menjadi negara yang bersih dari korupsi dan negara yang akan membangun ekonomi kerakyatan untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia pintar, Indonesia sejahtera, dan Indonesia emas nanti di 2045. Kita harus, mimpi ini harus kita wujudkan bersama seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita dukung pemerintah bangsa ini untuk mencapai itu. Pak Nurdin, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi ini, saya ingin Pak Nurdin menanggapi logika berpikir dari Menteri Keuangan yang baru yang tadi kita dengarkan sama-sama, Pak Nurdin. Bagaimana dia membandingkan di zaman SBY itu lebih terfokus pada swasta, kemudian bisa tumbuh 6%, tetapi infrastrukturnya tidak ada. Kemudian di zaman Jokowi sibuk membangun infrastruktur, tapi kemudian mesin ekonominya dikatakan pincang karena pemerintah jalan sendiri, swastanya 90% diperlambat. Dan dia mengatakan bagaimana kalau kita menggabungkan dua ini. Itulah kira-kira bayangan yang kemudian kita tangkap akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Menurut Anda itu bisa berhasil atau tidak? Kalau menurut saya analisisnya itu benar, ya. Karena pengalaman itu menjadi guru kita, guru yang benar, ya. Kalau kita alami di situ ada jalan jelek, jangan kita ulang lagi ke situ. Tapi kalau kita alami di situ ada jalannya bagus dan enak, kenapa nggak diteruskan, bahkan diperbaiki? Nah, itulah as usual. Jadi kalau kita as usual hanya mengikuti
apa yang dilakukan di sana, walaupun itu pertumbuhannya hanya 5%, untuk apa? Nah, di zamannya Pak SBY masih tumbuh 6%. Di zamannya Jokowi hanya sekitar 5%. Ya lebih bagus di zamannya SBY, memang dia mendukung sektor swasta. Tetapi ingat ya, pembangunan di zamannya Jokowi 10 tahun itu, membangun infrastruktur tol, kereta api, dan lain sebagainya, bukanlah untuk menumbuhkan sektor-sektor produksi. Harusnya infrastruktur yang dibangun harus membangun sentra-sentra produksi lagi, menghubungkan itu. Jadi perencanaannya harus begitu. Di sini mau dibangun pertanian, di sini mau dibangun misalnya tambang dan lain sebagainya, itu baru dibangun infrastruktur di sana untuk produksinya menjadi besar dan murah karena infrastruktur yang bagus. Tapi kalau membangun, asal bangunin infrastruktur misalnya lintas Sumatera, uangnya banyak, apalagi utang lagi, hasilnya apa? Kan kita harus melihat hasilnya, peningkatan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena manfaat daripada pembangunan itu sendiri, manfaat daripada investasi itu haruslah pertumbuhan ekonomi, haruslah kesejahteraan. Bukan hanya untuk dilalui jalan-jalan enak seperti itu, tapi masyarakat tetap miskin. Bukan seperti itu. Nah, kalau kita lakukan sekarang pembangunan infrastruktur dalam mendukung sektor-sektor produksi, apakah itu dilakukan swasta, apakah pemerintah, itu harus betul-betul selektif dan melihat hasilnya. Jadi investasi kita itu harus kembalinya lebih besar dan lebih banyak lagi. Jangan tidur investasi apalagi utang nanti, itu namanya menaikkan utang banyak, dan itulah yang kita alami saat ini. Iya. Utang yang kemarin itu jadi beban kita, jadi bebannya Pak Prabowo. Iya kan? Jadi ya kita harus belajar dari situ. Nah, bahasanya dari Pak Parbuaya itu, saya kira salah satu itu. Iya. Dia tidak mau lagi mencontoh yang jelek di zamannya, katakanlah pemerintah sebelumnya, saya nggak perlu sebutkan nama, tetapi meneruskan yang bagus-bagusnya, kira-kira seperti itu. Okay. Jadi saya melihatnya itu adalah sesuatu yang positif. Saya belum kenal ya Pak Menteri ini, tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang positif. Gitu. Oke, Pak Nurdin, kalau dari Pak Nurdin sendiri, harapan dari sektor swasta, karena ini kan angin segar, tampaknya Menteri Keuangan yang baru akan lebih mendukung sektor swasta. Tetapi kira-kira apa harapan-harapan yang lebih rinci lagi untuk Menteri Keuangan yang baru, Pak Nurdin? Harapan kita jelas, kalau dia mau memperkuat sektor swasta, itu bagus. Tapi jangan melupakan daripada sektor pemerintah. Nah, yang perlu dilakukan beliau ini, swasta yang sudah punya rencana dan ini, mereka selektif dan melihat ini didukung dengan benar dan dikawasi. Ya. Kemudian, sektor pemerintah yang asetnya besar ini diperbaiki. Ini tata kelolanya, produktivitasnya harus diperbaiki. Nah, untuk itu, Pak Menteri Keuangan itu nggak bisa sendiri. Harus ada Menteri BUMN-nya di situ, harus ada Menteri Pertaniannya di situ, harus ada Menteri Perindustriannya di situ, harus ada Menteri SDM-nya di situ, yang benar-benar punya visi dan betul-betul bisa sinergi. Jadi tidak bisa sendiri, sinergitasi ini, karena ini adalah kayak main bola ini. Si Messi disuruh main bola, yang lain-lainnya nendangin bola keluar, dan kemudian juga ego sektoral tidak bisa dipakai. Harus betul-betul kabinet itu kompak dan juga ya satu tujuan. Tidak ada yang berpikir beda-beda. Nah, kalau masih berpikir beda-beda, gimana bisa jalan? Kan gitu. Nggak bisa satu orang, harus semua para menteri ini adalah
mendukung dari program-program yang sudah dibuat. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan bahwa dia tidak mau mengikuti lagi gaya-gaya lama dan gaya ini, dan dia fokus ke swasta sekarang ini, menurut saya satu keberanian sudah mau merubah daripada sesuatu yang sudah mungkin monoton dari dulu. Jadi apa yang dikerjakan pemerintahan lama itu terus yang diikuti. Di mana ada perubahan? Jangan pakai cara-cara lama, harus out of the box Out of berarti the ya. box. Dan ada keberanian. Oke. Tetapi yang terukur tentunya. Karena kalau tidak terukur itu sangat riskan dan berisiko. Kira-kira Oke, gitu. baik. Kita sama-sama nantikan bagaimana gebrakan Menteri Keuangan yang baru. Pak Nurdin, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pemirsa, angka pertumbuhan ekonomi tak berarti apa-apa tanpa diikuti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua elemen perlu dilibatkan tanpa terkecuali demi kesejahteraan bersama. Mewakili rekan Muhammad Irsal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Liutmila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.